obat, namanya Zaza dan Sahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa YouTube Madrasah Ramadan DJI yang kami hormati dan berbahagia. Topik tausiah pada hari ini adalah adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Karena ia adalah firman Allah, tentu ia adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Al-Quran berasal dari pencipta alam semesta yang berisi bimbingan, hidayah, peringatan, dan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Bahkan, ia lebih kita butuhkan daripada segala-galanya dari kehidupan dunia ini. Maka, kita harus memuliakannya. Pun ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mempunyai adabnya. Kalau kita membaca surat presiden atau proklamasi kemerdekaan saja harus ada adabnya, apalagi ketika kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan adab-adab itu pula, kita akan mendapatkan keberkahan dari ibadah membaca Al-Quran tersebut. Adapun adab-adab membaca Al-Quran adalah 1. Membaca dalam keadaan suci. Membaca Al-Quran adalah merupakan zikir yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, upayakan ketika kita membaca Al-Quran berada di atas kesucian. Dianjurkan bersuci dari hadas dan memakai pakaian yang sopan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Inni karihtu an azkurallaha ala ghairi taharah. Artinya, sesungguhnya aku tidak menyukai untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. 2. Membersihkan mulut atau bersiwak. Nabi Muhammad SAW menekankan agar kita selalu menjaga kebersihan gigi, karena hal itu mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, As-siwaku madharatun lil fammi maradhatun lirrabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad Bukhari secara mu'alaq dan yang lainnya. 3. Berusaha menghadap kiblat. Membaca kitab suci bisa dilakukan di mana saja, terpenting di tempat yang baik dan bersih. Beberapa ulama menyarankan untuk membaca Al-Quran sambil menghadap kiblat seperti akan sholat. Ada satu riwayat yang dihasankan oleh sebagian para ulama, namun didhaifkan oleh sebagian yang lain, yaitu khairul majalisi mastaqbala bihil qiblah. Artinya, duduk yang paling bagus adalah yang menghadap ke arah kiblat. Hadis riwayat Tabari. 4. Membaca ta'awudz dan basmalah. Membaca ta'awudz ketika akan memulai membaca Al-Quran. Anjuran ini tercantum dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Kita juga dianjurkan untuk membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidur sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lain. 5. Tartil dan mengindahkan bacaan.
Berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Artinya, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat keempat. Membaca dengan tartil berarti membaca dengan memenuhi hak-hak tajwid dan makhorijul hurufnya. Membaca ayat-ayat Al-Quran, seseorang tidak dianjurkan untuk terburu-buru. Tajwid dan tahsin perlu diperhatikan agar bacaan Al-Quran tidak keliru. Membaca Al-Quran bisa dilakukan dengan suara yang merdu dan indah selama tidak dilakukan dengan nada meliuk-liuk. Maksud nada yang meliuk-liuk adalah yang menyerupai nyanyian atau lagu. Begitulah adab-adab membaca Al-Quran. Yuk teman-teman, kita baca Al-Quran di bulan suci ini sebanyak-banyaknya agar kita mendapat pahala yang berlipat-lipat. Jangan lupa terapkan adab-adabnya juga ya. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Seluruh pemirsa yang saya hormati, terima kasih telah menyimak ceramah ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.